Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Ainun dengan NPM 182260015 dari Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan mereview jurnal artikel internasional untuk memenuhi mata pelajaran teknologi dengan jurnalnya sendiri, yaitu saya mengangkat judulnya yaitu Bioethanol Production from Green Alga Spirogyra sp atau pembuatan bioetanol menggunakan alga hijau. Oke, selanjutnya kita masuk ke identitas jurnal. Untuk identitas jurnalnya itu terdiri dari judul jurnal, yaitu Bioethanol Production from Green Alga Spirogyra sp, dengan nama jurnal, yaitu Journal of Research and Education Chemistry atau GREC, dengan volume dan halaman, volume 3 nomor 1 dengan halaman 2732 sampai 5629. Tahun terbit jurnal yaitu tahun 2022. Untuk penulisnya yaitu di sini ada 3 penulis. Untuk penulis pertama yaitu ada Danang Jaya, penulis kedua ada Rahayu Setianing Tias, dan penulis ketiga ada Sudiono Prasetyo. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Penggunaan bahan bakar fosil saat ini dipandang tidak bisa berkelanjutan karena ketersediaannya yang semakin menipis dan akumulasi polusi udara atau greenhouse gas ke lingkungan yang memasuki kategori berbahaya, yaitu sekitar 450 ppm karbon dioksida. Menurut Esak et al. Tahun 2010. Sedangkan pada penggunaan minyak bumi mendominasi 52,5%, pemakaian energi di Indonesia, sedangkan penggunaan gas bumi sebesar 19%, batu bara 21,5%, air 3,7%, panas bumi 3%, dan energi terbarukan hanya sekitar 0,2%. Dari total penggunaan energi, maka bisa dilihat bahwa di Indonesia sendiri masih banyak menggunakan bahan bakar fosil dan kurangnya menggunakan bahan bakar terbarukan. Maka dari itu, konsumsi bahan bakar fosil saat ini masih tinggi sehingga diperlukan alternatif baru untuk memproduksi bahan bakar berbasis non-fosil seperti pembuatan bioetanol menggunakan alga hijau. Oke, berbagai hasil penelitian semakin menguatkan pendapat bahwa alga adalah sumber energi alternatif terbaik di dunia. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, penulis mengangkat alga hijau Spirogyra sp sebagai salah satu solusi alternatif dalam produksi bioetanol yang nantinya dapat menjadi bahan bakar alternatif atau bahan bakar pengganti fosil. Hal ini dikarenakan alga hijau Spirogyra sp dapat hidup di air tawar dan tersebar luas serta memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui waktu dan kadar optimum pada proses pembuatannya. Yang kedua adalah mengetahui efektivitas tanaman alga sebagai bioetanol alami dengan metode fermentasi. Sumber datanya yaitu Journal of Research and Education Chemistry. Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah alga hijau Spirogyra sp dari tambak bayan, catur tunggal Depok Sleman, dan natrium hidroksida NaOH yang didapatkan dari CV Semix Pratama. Katalitas yang digunakan adalah larutan asam sulfat H2SO4 dari CV Brogomulyo. Jadi metode penelitian yang peneliti gunakan ini mencantumkan atau mengikut sertakan dari berbagai perusahaan untuk membantu proses pembuatan bioetanol menggunakan alga hijau. Kayak untuk selanjutnya itu adalah langkah metode. Yang pertama, persiapan bahan. Alga hijau Spirogyra yang basah diambil dari kolam lalu dicuci hingga bersih. Kemudian
Alga tersebut dikeringkan selama 2 hari di bawah sinar matahari. Yang kedua ada proses hidrolisis, yaitu serbuk Spirogyra yang kering dicampurkan dengan larutan H2SO4 sebesar 0,2 m dengan perbandingan 1:20. Perbandingan alga dengan asam sulfat yang digunakan merupakan hasil terbaik setelah sebelumnya dilakukan uji coba hidrolisis alga dengan perbandingan yang lain. Yang ketiga ada fermentasi. Di fermentasi ini yaitu ada variasi waktu fermentasi dan variasi kadar fermentasi. Oke, selanjutnya ada analisis penelitian. Dari tabel di sini sudah menggambarkan analisis penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap alga hijau atau pembuatan bioetanol menggunakan alga hijau. Yang pertama ada tabel 2, yaitu data pengaruh waktu fermentasi terhadap mol alkohol terbentuk. Untuk harinya yaitu peneliti menggunakan hari ketiga, 4, 5, dan 6. Dengan hasil yaitu mol gula awal menghasilkan 0,0722, mol gula akhir 0,0635, konversi 0,1213 dan mol alkoholnya yaitu 0,0175. Untuk hari yang keempat, mol gula yang awal yaitu sama seperti hari ketiga yaitu 0,0722 dengan mol gula akhir mengalami penurunan yaitu 0,0459 dan konversinya yaitu malah naik 0,3639 dengan mol alkohol sebesar 0,0526. Pada hari kelima, didapat mol gulanya yaitu sama 0,0722 dengan mol gula akhir 0,0416 dan konversi 0,4246 dan mol alkoholnya sebesar 0,0613. Dengan hari yang ke-6 atau hari terakhir, yaitu untuk mol gulanya itu sama 0,0722 dengan mol akhir gula yaitu 0,0416 dengan nilai sama seperti pada hari kelima. Dengan konversi 0,4246 dan mol alkohol 0,0613. Jadi pada hari kelima dan keenam, pada mol gula awal sampai mol alkohol yang dihasilkan tidak adanya perbedaan atau sama. Yang tabel ketiga yaitu menerangkan hasil dari data pengaruh kadar is terhadap mol alkohol terbentuk. Bisa dilihat sini menggunakan kadar Fermipan itu sebesar 0,50%, 0,75%, 1%, 1,25%, 1,50%, dan 1,75%. Dengan mol gula akhir yang dihasilkan atau mol 0,0371, 0,0354, 0,0332 dan 0,0389, 0,0415 dan 0,0424 dengan mol alkohol yang dihasilkan yaitu 0,0175, 0,0210, 0,0254, 0,0140, 0,00087, 0,0070. Selanjutnya ada masih dianalisis ya. Di sini ada bagan gambar 1 yaitu hubungan waktu fermentasi hari dengan alkohol atau terbentuknya mol. Pada analisis penelitian yang pertama, di sini terbentuk adanya bagan fermentasi. Oke, pada hari ketiga waktu fermentasi alkohol terbentuknya yaitu pada sekitar di tengah-tengah 0,01 dan 0,02. Pada hari keempat itu mengalami kenaikan sebesar 0,05 atau mungkin 0,055 ya. Pada hari kelima mengalami kenaikan yang tinggi
yaitu 0,006, dan hari ke-6 yaitu sama dengan 0,5 mengalami kenaikan yang tinggi 0,006. Pada hari ke-5 dan ke-6 tidak terjadinya perubahan. Di sini terjadinya perubahan itu pada hari ke-3 dan hari ke-4. Karena pada hari ke-3 menuju ke hari ke-4 mengalami kenaikan yang cukup drastis. Rentang waktu tersebut berada pada fase pertumbuhan sehingga aktivitas perombakan gula menjadi alkohol terjadi secara maksimal. Kemudian pada hari ke-6 tidak terjadinya penambahan jumlah etanol. Pada titik ini mikroba sudah memasuki fase stasioner dengan jumlah mikroba yang tumbuh sama dengan mikroba yang mati. Dengan kata lain, tidak adanya penambahan jumlah mikroba yang akan mengubah substrat menjadi etanol sehingga etanol yang dihasilkan cenderung konstan. Itu yang menyebabkan tidak adanya perubahan pada hari ke-5 dan hari ke-6. Oke. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada pengaruh variabel perbedaan waktu fermentasi terhadap alkohol terbentuk. Volume fermentasi yaitu 70 mili, volume starter yaitu 7 mili atau 10%, berat is saat 0,7 gram atau 1% dari volume fermentasi, berat NPK 0,7 gram atau 1% dari volume fermentasi, berat urea 0,7 gram atau 1% dari volume fermentasi. Untuk pH-nya yaitu 4,5 dan suhunya itu 30 derajat. Analisis etanol yang dihasilkan dari fermentasi alga Spirogyra sp dilakukan melalui perhitungan stoikiometri setelah sebelumnya dilakukan pengukuran kadar gula menggunakan alat refraktometer. Adapun hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 2. Di sini ada bagian perhitungan kadar fermentan dengan alkohol terbentuk. Berdasarkan tabel yang ke-3 dan gambar yang kedua, dapat dilihat bahwa pada kadar hamir at 0,5% sampai 1% terjadi kenaikan kadar etanol. Hal ini karena perbandingan kadar hamir dan nutrisi masih mencukupi untuk menghasilkan kadar etanol yang cenderung tinggi. Sedangkan pada kadar hamir 1,25% sampai 1,75% kadar etanol yang dihasilkan semakin menurun. Hal ini karena kadar hamir lebih banyak dibandingkan dengan nutrisi yang tersedia, sehingga mengakibatkan hamir hanya sedikit mengkonversi gula menjadi etanol. Gula lebih banyak digunakan hamir untuk bertahan hidup. Oke, kita masuk ke kelebihan penelitian. Untuk kelebihan penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari peneliti fermentasi biasanya dianalisis secara statik untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel yang diuji terhadap produksi bioetanol. Penting untuk diharapkan bahwa metode penelitian fermentasi dapat bervariasi tergantung pada jenis alga yang digunakan, tujuan penelitian, dan sumber daya yang tersedia. Jadi kelebihannya yaitu bila sumber daya tersedia, maka proses penelitian ini akan berjalan dengan baik. Dan tentunya tujuan penelitian ini itu untuk apa? Yaitu pembuatan bioetanol. Kekurangan penelitian ini memiliki keterbatasan dalam jumlah sampel yang digunakan untuk menguji, yang dapat mempengaruhi generalisasi hasil. Jika sampel yang diuji tidak cukup representatif, hasilnya mungkin tidak dapat diterapkan secara luas. Kurangnya uji klinis pada manusia membuat sulit untuk menarik kesimpulan definit tentang keamanan dan keefektifan penggunaan alga hijau sebagai bahan utama bioetanol. Pada data ini tidak mempertimbangkan faktor yang dapat mempengaruhi jumlah alga dan kualitas alga yang digunakan. Oke, untuk kesimpulannya itu dari hasil penelitian yang telah dilakukan, didapat kondisi optimum fermentasi selama 5 hari dengan perbandingan kadar fermentan optimum 1% volume filtrasi
Filtrat, pH fermentasi 4,5 dan suhu fermentasi 30 derajat Celcius, dan mol alkohol terbentuk yaitu 0,0613. Oke, sekian presentasi jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.